kalian ini kecewa banget sampai kalian harus naik panggung dan ngerusakin atau mainin drum si BMTH. Cuman kalau emang kalian itu fans atau kalian emang seneng banget sama si BMTH ini, harusnya pertama kalian itu nggak usah ngerusakin alat musik si BMTH. Hola netizen yang tercinta. Viral, konser BMTH dihentikan diduga karena takut panggung roboh. BMTH atau Bring Me The Horizon adalah band rock asal Inggris yang manggung di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara. Dari pengakuan salah satu penonton, gedung yang menyatu dengan panggung BMTH goyang mirip gempa. Menurut salah satu penonton, konser mendadak berhenti saat BMTH menyanyikan lagu berjudul Parachute If. Diduga BMTH khawatir panggung yang menyatu dengan gedung roboh sebab banyak penonton yang sebelumnya duduk tiba-tiba berdiri dan berjingkrak-jingkrak. Akibat konser BMTH dihentikan di tengah jalan, kerusuhan pun tidak bisa dihindari. Peristiwa itu berawal saat para personel band tiba-tiba masuk ke belakang panggung di tengah konser. Awalnya penonton menunggu para personel BMTH kembali ke panggung, tapi sampai sekitar setengah jam para personel tidak muncul. Alih-alih BMTH yang muncul, justru Rafael selaku promotor yang naik ke panggung dan mengumumkan konser tidak bisa dilanjutkan karena masalah teknis panggung. Sementara penonton yang mendengar ucapan Rafael langsung menuntut untuk mengembalikan uang mereka atau refund. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Bayangin ya, kamu kerja abis-abisan mati-matian nyari duit, cuti cuman bisa sehari, terus konsernya dihentikan. Lagi asik-asiknya jadi kentang. Sakit hati. Nangis dulu dong. Bete. Ya, kemarin ada konser dari grup band Bring Me The Horizon yang diberhentikan dan akhirnya ricuh kayak gini. Sebenarnya pas ngantri itu juga udah agak-agak chaos ya. Cuman ditambah juga ada masalah stage sama sound system yang bikin konsernya diberhentiin di tengah-tengah. Dan jadilah kayak gitu barusan. Ya menurut gua nggak apa-apa kalau misalnya lu kesel atau misalnya lu udah capek-capek datang dari luar kota gitu ya. Cuma ya kalau misalnya kesel nggak gitu caranya bro, nggak dirusak properti bandnya. Agak disayangkan aja sih kalau kayak gini kan, kalau misalnya media-media luar sampai nge-up ya. Takutnya beberapa grup band itu jadi males ke Indonesia karena kayak gini gitu. Ya tolonglah, pinter-pinter dikit lah. Ya buat promotornya juga kalau misalnya mau ada konser toh disiapin dulu yang benar-benar gitu ya. Jadi nggak ada kejadian tuh sound systemnya berhenti atau gimana gitu kan. Kasian juga apalagi yang udah beli tiket day 2 ini nggak tahu konsernya lanjut apa enggak. Gila, chaos banget. Kenalin, nama gue Ramadita, gue salah satu fans BMTH. Gue dengerin BMTH mungkin dari SMP kali. Gue pertama kali dengerin tuh lagu The Calm Down yang video klipnya kayak pakai topeng monster gitulah. Udah itu nggak penting. Gue mau komentarin semalam konser BMTH yang di Jakarta. Jujur gue liatnya miris ya, lihat orang-orang begitu chaosnya, naik ke panggung, ngancurin kursi-kursi gitu kayak anjir. Maksudnya respect lah gitu. BMTH udah ngensel tour di negara lain buat Indo loh men, tapi disambutnya dengan lur. Ya gue tahu tiketnya mahal, lu juga ke situ harus ada effort, terus mungkin lu ngorbanin kerjaan lu atau apalah. Gue juga sedih juga nggak bisa datang gitu karena gue harus ngerjain kerjaan gue yang nggak bisa gue tinggal gitu. Tapi anjir maksudnya sedih gue. Gak, lu bisa bayangin gak sih kalau BMTH nanti lihat lu orang kelakuan lu pada begitu gitu. Malu anjir, malu. Gue gak tahu sih mau ngomong apa lagi ya. Gue gak tahu nanti day 2-nya mau cancel juga atau enggak. Kayaknya mending gak usah deh, udah balik aja lah Oliver lah gitu. Saking keselnya gue anjir. Kayak anjir kok gak pada respect. Ya gue mungkin kesalahan sound engineeringnya mungkin atau manajemennya yang kurang gitu ya. Tapi maksudnya jangan chaos gitulah, jangan ribut gitu anjir sampai dihancurin gitu kayak tempatnya, panggungnya gitu pada naik semua kayak. Gue salah satu fans BMTH gitu kayak ngeliatnya. Udah gak tau lah, itu yang pengen gue omongin dikit sih. Udahlah, semangat buat ribut-ributnya. Nanti kalau ada konser apa lagi ribut lagi gitu aja. Kalau ada case gitu ya, itu emang gak bisa dipungkiri lah sama orang-orang. Kita kan memang seperti itu orang-orangnya. Udahlah, thank you. Gue tahu banget kalian ini kecewa banget sampai kalian harus naik panggung dan ngerusakin atau mainin drum si BMTH. Cuman kalau emang kalian itu fans atau kalian emang seneng banget sama si BMTH ini, harusnya pertama kalian itu nggak usah ngerusakin alat musik si BMTH. Maksud gue, lu main-mainin sembarangan kayak duncas gitu kan
siapa tahu rusak gitu loh habis kalian orak-arik gitu loh. Kalau fans kan harusnya sayang kan berarti sama idolanya. Harusnya kalau kalian sayang sama idola kalian harusnya jangan kayak gitu. Oke, harusnya jangan gitu. Oke, buat day itu semoga tidak ada masalah dan kalian bisa bersenang-senang dengan konser BMTH. Konser yang harusnya berakhir manis malah jadi bencana. Jadi kemarin baru aja gue nonton show-nya BMTH yang Day 1, bisa jadi satu-satunya ya, karena sampai saat ini masih belum tahu kelanjutan Day 2-nya bakal ada apa enggak. Semua berjalan normal kayak biasanya, sampai ada beberapa kejadian ini sih udah nggak normal nih. Di sini gue coba mau sharing pendapat gue, pengalaman gue dari apa yang gue rasain, yang gue baca-baca. Ada beberapa kemungkinan sih kenapa show bisa sampai diberhentiin, dan ini beberapa diantaranya. Yang pertama masalah teknis. Menurut gue sih kemungkinan paling besarnya masalah teknis ya. Jadi pas di lagu Parasite Eve, pas bagian first-nya itu tiba-tiba sequencer, LED backdrop, lighting semuanya mati. Yang nyala cuman mic-nya Oli doang. Terus lagu sempat diberhentiin, band balik ke backstage, sekitar semenit 2 menit mereka balik lagi dan semuanya bisa nyala normal lagi, si LED-nya, sequencernya, pokoknya semuanya normal lagi. Lagu main tuh dari Parasite Eve, selang sekitar 2-3 lagu Die For You. Pas Die For You, di akhir lagu, itu LED-nya tiba-tiba nge-freeze. Ya lagunya kelar, tiba-tiba semua band balik lagi ke backstage. Tanpa ada pengumuman apa-apa, atau ya at least misalkan si Oli ngomong, "We'll be right back soon." Itu tuh nggak ada ngomongan apa-apa. Cuman lampu semua mati, lampu yang atasnya itu dinyalain. Nungguin lama, 30-40 menit. Terus keluarlah si Rafaelnya ngomong. Intinya, show nggak bisa dilanjutin lagi. Mereka mencoba meyakinkan BMTH, tapi BMTH-nya nggak mau lanjut lagi. Ya udah, show kelar gitu aja. Mungkin, ini mungkin ya, yang gue pikirin sih, ini karena masalah cuaca juga. Jadi pada saat show, itu di luar hujan deras, itu gue nonton di kategori 2, gue nomor 4 dari belakang, itu kan makin lama makin naik gitu ya ada stepnya. Jadi gue lumayan makin atas lah. Jarak gue sama atap tuh nggak nyampe 5 meter kok. Dan itu hujan kedengeran jelas banget. Dan petir juga kedengeran jelas. Mungkin itu petirnya kenceng, jadinya si alatnya konslet. Ya gue juga nggak tahu sih. Tapi itu mungkin ya. Alasan nomor 2, menurut gue masalah keamanan. Kalau ditarik balik sebelum acara mulai, begitu masuk area konser tuh, banyak checkpoint lah. Yang mesti gue apresiasi sih, semua kru itu ramah-ramah, termasuk si satpamnya. Malah menurut gue terlalu ramah. Itu kan sebelum masuk gate biasanya ada diperiksain tiket, body check, barang bawaan segala macam. Pas masuk area venue yang bener-bener buat nontonnya itu, security-nya ngeceknya, ini sih yang gue alamin ya, ngeceknya cuman dia nyalain senter, ngeliatin tas bawaan kita. Karena gue baru beli minum, dilihat tuh tas gue isinya apa ya, cuma botol minum doang. Terus dia nanya, bawa korek nggak? Ya karena gue memang nggak bawa, ya ulang nggak bawa. Dan dia tanpa melakukan body check sama sekali. Jadi nggak heran, begitu masuk di dalam banyak asap rokok, banyak asap vape, padahal udah jelas-jelas no smoking termasuk vape. Itu keamanan nomor 1 ya. Nomor 2-nya, pas lagi I Prevail main, mungkin baru sekitar 2-3 lagu, di jeda lagunya si vokalisnya ngomong, take a step back, take a big step back, disuruh mundur tuh penonton festivalnya. Karena mungkin di depan udah terlalu rapet dan panas. Emang sih gue juga heran, kenapa kok tempat indoor tapi panas? Jangankan buat di area festival, di area tribun aja, sebelum band main, pas gue lagi nungguin doang, itu udah berasa panas, udah keringetan. Disuruh mundur, dah kondisi aman, mereka lanjut lagi. Main beberapa lagu, kejadian lagi, disuruh mundur lagi. Bahkan sampai ada kru lokalnya dipanggil buat ngasih instruksi ke penonton, buat disuruh mundur. Ya udah akhirnya mereka mundur, ya udah show berjalan aman. Sampai habis tuh, begitu waktunya BMTH main, lagu pertama Can You Feel My Heart. Itu gue nonton di kategori 2 tuh, berarti ini kan lantai dasar yang festival, ini kategori 1, ini gue kategori 2 yang di atas ya. Dan itu berasa banget lantainya begini-begini, bumpy banget. Rasanya kayak lagi di kasur air. Ya begitulah. Di situ jujur sih gue ngerasa takut. Gue cuma berdoa, ya Allah mudah-mudahan gue masih bisa ngeliat besok. Jadi beberapa lagu awal gue nggak begitu menikmati karena gue juga takut kalau itu bakalan ambruk gitu. Terus ada yang bilang juga kalau stage-nya goyang. Kalau masalah itu sih gue nggak tahu ya. Soalnya gue juga nggak begitu dekat dari stage, jadi nggak kelihatan. Dan gue juga nggak nyobain naik ke atas stage. Jadi gue nggak tahu gimana rasanya di atas sana. Terus gue sih mau meluruskan beberapa hal ya. Banyak komen yang bilang kayaknya Olinya bete deh karena banyak yang fokus sama handphone. Kayaknya nggak juga deh. Walaupun gue juga nggak setuju sama orang yang megang handphone sepanjang konser, tapi kayaknya juga itu udah hal yang lumrah nggak sih? Gue nonton Paramore tahun berapa sih terakhir dia manggung ya, 2017 atau berapa itu, sama aku banyak juga, banyak banget malah. Gue nonton di festival aja sampai nggak kelihatan stage-nya karena kekalingan sama handphone. Terus ada yang bilang lagi, masa nonton konser metal nggak ada moshpitnya? Ada kok, lu aja yang nggak lihat. Kan nggak mungkin juga lagu yang lagi sequencernya doang lu moshpit, salah minum obat lu. Moshpit kan juga ada timingnya, nggak di semuanya juga. Jadi menurut gue kalau karena faktor penonton nyampe di stop, menurut gue sih bukannya, kecuali keamanan penonton itu mungkin ya. Menurut gue sih kesalahan penonton ya setelah adanya kericuhan
itu. Yang sangat-sangat gue sayangkan sih, pertama nggak ada penjelasan yang transparan, nggak ada penjelasan yang detail, ya cuman begitu doang. Ya kita kan makin emosi nontonnya juga. Ini kenapa diberhentiin? Nggak dikasih tau alasannya. Terus yang gue sayangkan berikutnya, kenapa penontonnya sangat-sangat alusnya dari goblok tuh apa ya? Karena dengan lo naik atas panggung, lo ngacak-ngacak set, itu makin bikin band ngerasa nggak aman sih. Malah takutnya ngejek-jelekin citra Indonesia. Padahal Indonesia tuh lagi banyak mau kedatangan artis-artis gede loh. Coldplay, Ed Sheeran. Takutnya mereka pada berubah pikiran ya gara-gara begini. Dan juga jadi promotor ke depannya bakalan susah buat narik artis-artis luar. Kayak segitu dulu aja dari gue. Mungkin kalau ini kelewat, kita lanjut di kolom komentar aja. Ya sampai sekarang gue masih belum ikhlas, belum rela. Cuma mau diapain lagi? Ya mudah-mudahan sih kejadian ini bisa jadi pelajaran buat kita semua ya. Buat kita sebagai penonton lebih bijak lagi buat bersikap. Ya kalau mau ngelakuin sesuatu dipikir-pikir dulu lah. Pakai dulu akal pikirannya baik-baik. Emosi boleh, goblok jangan. Buat promotor juga dan para IO di luar sana, mungkin bisa lebih dipikirin lagi faktor keselamatan dan kesampingkan dulu lah masalah profit. Yang penting show-nya jalan dulu, penonton aman, band aman. Ya profit sih nilai plus aja ya. Ya mau gimana pun kan ini bisnis ya, tetap dipikirin juga sih mesti dapat duit. Masa malah buang duit? Kan bukan yayasan juga. Jangan sampai